di dalam satu pertemuan sekali lagi di Pleno Komite 1 DPD RI, dan setelah itu kita akan segera memberikan hasil poin catatan seminar pada hari ini kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera direalisasikan bersama para kementerian terkait. Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 3 masalah utama dari hasil perbincangan kita dari pagi sampai siang ini, yaitu persoalan yang kaitannya dengan perbatasan, yakni persoalan politik, ekonomi, dan sosial. Politik dalam kaitannya dengan mengenai batas-batas daripada wilayah negara yang kita cintai ini, yang sampai hari ini setelah kita merdeka, 67 tahun, 66 tahun, menjelang 67 tahun, ini ternyata belum juga selesai. Itu yang pertama, persoalan mengenai sisi politik. Dalam sisi ekonomi, kita juga menyaksikan ternyata masih terjadi disparitas pembangunan antara masyarakat yang berada di perbatasan dengan yang tidak di perbatasan. Baik juga persoalan pengelolaan sumber daya alam yang ada di perbatasan itu. Masih terjadi tumpang tindih aturan-aturan hukum. Sebagaimana tadi dikemukakan, misalnya kita ingin bangun jalan, tapi itu hutan lindung sehingga tidak bisa dilakukan. Dari PU mengatakan, mari kita dorong agar RT RWP, RT RW tingkat kabupaten dan kota yang baru selesai 6 tadi disampaikan harus bisa segera diselesaikan. Padahal Pak, dalam kajian kami DPD RI, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu Pak, sampai kapanpun tidak bisa diimplementasikan. Karena dia merupakan ada cacat bawaan lahir dari kelahiran undang-undang itu sendiri. Dan itu kita sudah berikan hasil kajian pengawasan kita terhadap undang-undang tersebut kepada pihak pemerintah dan kepada pihak DPR. Bagaimana mungkin ada undang-undang yang peraturan teknis pelaksanaannya itu bisa lahir duluan ketimbang peraturan pemerintahnya. Itu catatan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang RT RWP yang masih menimbulkan berbagai macam masalah di negara yang kita cintai ini. Oleh karenanya juga kita sudah merekomendasikan agar undang-undang itu segera direvisi. Kemudian kaitannya dengan soal sosial, Bapak Ibu sekalian, kita juga menyaksikan betapa persoalan-persoalan pendidikan, persoalan kesehatan tadi dikemukakan dengan secara gamblang oleh Bapak Ibu sekalian, oleh Pak Luther tadi, begitu juga oleh Bapak kita yang ada di perbatasan sepanjang Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, terakhir tadi di Sabah. Bapak Ibu sekalian, kemudian juga 3 masalah utama tersebut hingga saat ini belum direspon secara kuat dan sungguh-sungguh. Di satu sisi masalah-masalah perbatasan dari hari ke hari terus bertambah, berbagai bentuk kebijakan terus disusun, seminar-seminar nasional banyak digelar, namun kenyataannya masalah perbatasan masih menyisakan nyanyian pilu, kawasan perbatasan masih menjadi beranda belakang NKRI. Walaupun paradigmanya sekarang sudah tidak menjadi beranda belakang lagi, tetapi sudah menjadi beranda depan. Lemahnya komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan wilayah perbatasan menyebabkan kerugian-kerugian dan persoalan-persoalan yang memberikan dampak turunan, seperti melemahnya rasa nasionalisme, melemahnya kekuatan pertahanan rakyat semesta di perbatasan, rendahnya indeks prestasi manusia di kawasan yang semestinya menjadi basis pertahanan yang kuat. Kerugian lebih lanjut dalam berbagai dimensi dari persoalan perbatasan ini dapat dilihat dari lepasnya Timur-Timur dan Sepadan Ligitan, serta konflik Blok Ambalat dan Natuna, serta hampir lepasnya Aceh, Papua, dan Camar Bulan. 4. Dari realitas yang ada tersebut, oleh karenanya diperlukan langkah-langkah kuat dan serius sebagai berikut. Bidang politik dan keamanan. 1. Perlunya pengaturan mengenai pembangunan kawasan perbatasan sebagai kawasan khusus
untuk menjaga keutuhan wilayah, integritas, dan kedaulatan Indonesia. Karenanya, pada hakikatnya pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat strategis. 2. Pengaturan khusus tersebut terkait dengan reorientasi pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah, dan semangat untuk memprioritaskan penyelesaian masalah perbatasan melalui pendekatan keamanan serta kesejahteraan melalui sebuah undang-undang khusus yang mengatur wilayah perbatasan dan daerah terluar Indonesia dengan memperhatikan beberapa hal antara lain. Dalam konteks manajemen pengelolaan pemerintahan perlu dilakukan pemberian alokasi kewenangan terhadap daerah-daerah perbatasan sehingga mereka tidak mengalami kendala kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam konteks merespon peluang pembangunan kesejahteraan, perlu dipertimbangkan prioritas pengalokasian anggaran pada daerah-daerah perbatasan. Melakukan revisi terhadap Perpres nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan memfokuskan pada peningkatan kewenangan BNPB menjadi badan yang mempunyai otoritas nasional dan bukan hanya terbatas pada fungsi koordinasi. 3. Dalam konteks hubungan internasional, pemerintah harus memperkuat kedaulatan dan kewenangan atas batas-batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga, serta penyelesaian outstanding boundaries problems atau OBP dengan cepat dan bermartabat. 4. Dalam konteks keamanan, pemerintah harus menjaga kawasan perbatasan dari segala bentuk kejahatan politik, kejahatan ekonomi, dan kriminalitas yang bersifat transnasional dan ekstrateritorial dengan memperkuat dukungan pengamanan serta penegakan hukum. Bidang ekonomi, perlu adanya peningkatan fungsi kawasan perbatasan sebagai kawasan ekonomi strategis yang mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya alam dengan potensi sumber daya manusia lokal serta dukungan investor dalam dan luar negeri. 2. Menghapuskan berbagai kebijakan-kebijakan yang menghambat dan bersifat sektoral serta mempercepat proses pembangunan kawasan perbatasan. 3. Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang kini tengah berjalan agar difokuskan pada upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan di masing-masing koridor ekonomi. 4. Memberikan perhatian khusus melalui upaya penyesuaian formula dana alokasi umum dengan mempertimbangkan luas wilayah laut dan tingkat kesulitan pembangunan wilayah kepulauan serta perluasan kewenangan pengelolaan ekonomi otonomi daerah, wilayah kepulauan dengan dukungan dana alokasi khusus. Bidang sosial budaya, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan bidang sosial budaya, pemerintah perlu dengan sangat segera merespon persoalan sosial budaya dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kerukunan yang berbasis nasionalisme secara memadai dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan dengan dukungan partisipasi masyarakat nasional. 2. Perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial budaya ke arah masyarakat yang sadar hukum. 3. Perlu penguatan nasionalisme di kawasan perbatasan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada beberapa poin tambahan, yaitu guna memperbaiki kondisi wilayah perbatasan, selain dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan untuk batas wilayah laut, dibutuhkan juga pendekatan lingkungan environment approach karena banyaknya wilayah perbatasan laut yang hilang akibat abrasi. 6. Perlunya segera disusun roadmap pembangunan wilayah perbatasan yang terintegrasi dengan pembangunan nasional dan daerah serta diwujudkan melalui sebuah rencana aksi nasional percepatan pembangunan wilayah perbatasan. 7. Perlu direvisi isi Undang-Undang 43 tahun 2008 tentang wilayah negara khususnya terkait dengan perbatasan laut. Perbatasan laut Indonesia yang tidak disebut adalah batas negara kita dengan China terkait dengan Natuna Block dan Laut Cina Selatan. 8. Perlu segera diterbitkan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut Undang-Undang 43 tahun 2008 yang mengatur pembagian urusan antar instansi pusat dan antar pemerintah pusat dan daerah di bidang pengelolaan batas dan wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan antar negara. 9. Perlu untuk mengangkat isu geopolitik kawasan kepada masalah sumber daya alam sehingga tidak hanya bersandar pada masalah diplomasi tetapi penegakan intersepsi, penindakan dan kedaulatan di laut. Banyak masalah laut selain faktor abrasi namun tidak disebut dalam isu wilayah, tidak termasuk dalam isu wilayah perbatasan. 10. Khusus untuk Ditjen
PUM, Kementerian Dalam Negeri perlu dipertimbangkan adanya pembentukan kota kabupaten persiapan di kawasan perbatasan antar negara untuk kepentingan nasional dan daerah. Hal ini perlu diakomodasi di dalam desain besar penataan daerah dan diprioritaskan oleh pemerintah dan DPR. 11. Diperlukan perlakuan khusus dan status khusus kecamatan dan camat di kawasan perbatasan antar negara yang berbeda dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Camat di kawasan perbatasan antar negara tidak saja sebagai perangkat desentralisasi, tetapi perlu diperkuat posisinya sebagai perangkat pemerintahan umum di garda terdepan NKRI. Hal ini perlu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dari beberapa catatan penting tersebut di atas, perlu kami simpulkan bahwa saat ini seluruh pihak atau setidaknya kita yang hadir pada hari ini di ruangan ini menyepakati bahwa kesadaran kolektif dari seluruh pihak untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan bangsa sudah mulai kita sepakati secara bersama. Terakhir, kami begitu meyakini bahwa kesepahaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholders tentang permasalahan perbatasan yang berkembang dalam seminar ini akan dituangkan dalam rekomendasi operasional bagi perbaikan pengelolaan perbatasan di masa yang akan datang. Demikianlah Bapak Ibu, beberapa kesimpulan dan rekomendasi sementara yang nanti akan kami sempurnakan dan kami